2019-20. Jadi sikap penerimaan ini merupakan hal yang sangat berguna. Jadi ada rasa kekhawatiran anak klien mengenai masa depan dia, apakah dia diterima atau tidak di masyarakat. Kondisi anak klien yang belum mau bercerita secara verbal, yang sedang mengalami trauma psikologis dari tindak pidana yang dialaminya, dan rasa ketakutan dari stigma buruk dari masyarakat, serta takut tidak diterimanya di masyarakat, ini ditunjukkan dari klien anak tersebut pada kondisi yaitu pada saat komunikasi verbal, dia tidak berkata-kata namun dia gemetaran ataupun menangis. PK dalam hal ini harus memahami kondisi psikologis anak klien tersebut dan mampu mengatasinya dengan kataris, yaitu membiarkan anak klien terlebih dahulu untuk meluapkan kondisi emosionalnya. Jadi kataris di sini pada proses bimbingan konseling terjadi pada saat komunikasi nonverbal. Anak klien ungkapkan emosi dan terlihat dari sikap dan gestur baik berupa kemarahan, kesedihan, bahkan penerimaan atau sikap tenang. Jadi pembimbing masyarakat dalam hal ini dapat menerima informasi dan membangun kepercayaan bagi anak, serta membantu anak klien untuk dapat mengungkapkan perasaannya dan solusi dari permasalahannya. Ketika anak klien bercerita tentang kepada PK mengenai permasalahan trauma psikologisnya, itu merupakan bentuk dari komunikasi terapeutik. Jadi komunikasi terapeutik ini adalah bentuk sebuah komunikasi terapi yang profesional dengan melibatkan adanya rasa pengertian dan mengarah untuk kesembuhan trauma psikologis anak klien. Masalah dalam penelitian ini adalah anak klien sangat membutuhkan bimbingan konseling dalam mengatasi permasalahan trauma psikologis tindak pidana yang dialaminya. Merasa kurang pemahaman mengenai kebutuhan dan harapan hidup, gangguan perilaku atau masalah emosi menghambat kemampuannya untuk integrasi di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui komunikasi terapeutik pembimbing pemasyarakatan pada anak klien pemasyarakatan dalam proses pembimbingan konseling di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informasi yang dipilih membimbing 10 anak klien pemasyarakatan dengan tujuan teknik purposive atau bertujuan dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Jadi di sini hasil dari penelitian yang telah saya lakukan, pembimbingan konseling dengan menggunakan komunikasi terapeutik ini adalah membuat anak klien terbuka, mau bercerita dengan jujur tentang permasalahan yang dihadapinya, membantunya pulih dari trauma psikologis dari tindak pidana yang dialaminya. Karena merasa diterima dan didengar dengan sentuhan terapi, membuat tenang dan tidak ada kekhawatiran tidak diterima di masyarakat setelah bebas, serta merasa ada orang yang peduli dan mengerti keberadaan anak klien. Komunikasi terapeutik ini dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pembimbingan awal, yaitu setengah dari masa pembimbingan, 3/4 masa pembimbingan, dan tahap akhir. Dalam memenuhi tahapan ini, komunikasi terapeutik berdasarkan dari para ahli yaitu Stuart dan Sunden, itu tahapan yang dilakukan yang pertama interaksi, perkenalan, orientasi, kerja, terminasi, dan komunikasi terapeutik ini memenuhi unsur dimensi tindakan yaitu konfrontasi, kesegeraan, membuka diri, kataris emosional, bermain peran. Jadi dimensi responnya di sini kesejatian atau keikhlasan, respek atau menghargai, konkret, dan empati. PK menerapkan dalam hal ini yaitu model pre-kompleks dalam komunikasi terapeutik kepada anak klien, yaitu komunikasi terbuka dengan komunikasi 2 arah, mendengarkan aktif, tidak memaksa untuk mengungkapkan sesuatu yang dirahasiakan oleh anak klien, mengutarakan perasaan jika terdapat perilaku anak klien yang kurang tepat namun tidak memarahi atau membentak, dan memotivasi anak klien. Untuk dapat mengatakan hal-hal positif tentang dirinya, memperhatikan bahasa tubuh anak klien, tidak memberi komentar yang menyindir atau merendahkan dan memberikan ceramah yang panjang, tidak menyalahkan anak klien, dan tetapi membangun hubungan yang harmonis. Memegang kunci pokok berkomunikasi, mengenal diri anak klien secara lebih mendalam, dan membuat anak klien mau berbicara tentang permasalahan dengan jujur sehingga PK mendapatkan data yang jujur dan anak klien merasa sembuh dari trauma psikologis dari tindak pidana yang dialaminya. Jadi setelah dilakukan pembimbingan ini, ada perubahan yang terjadi dari anak klien tersebut, yaitu mereka aktif lapor diri, mengikuti bimbingan konseling kepribadian dan kemandirian dengan aktif. Harapan anak klien tersebut untuk dapat diterima di masyarakat dan mendapatkan bekal dari keterampilan yang sudah diikuti
dalam pembimbingan konseling di Papas. Jadi komunikasi terjadi antara PK ini secara dua arah sehingga secara cepat posisi PK sebagai komunikator dan seketika bertukar menjadi komunikan ketika didengar atau menyimak cerita dari keluh kesah dari anak klien. Anak klien mau bercerita dengan jujur dan data yang didapatkan dari anak klien tersebut data yang jujur. Jadi itulah pemaparan singkat dari saya. Saya sangat membutuhkan perbaikan ataupun apa namanya pengembangan dari penelitian saya. Mohon izin Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rupian singkat. Itu speakernya satu lagi dimatikan aja Mas, yang ini ya. Jadi berdenging dia Baik. soundnya, jadi dia feedback. Oke, gitu ya, feedback soalnya. Kan masih kedengaran. Terima kasih Mas Rupian singkat. Oke, selanjutnya saya persilakan Pak Alfarabi atau Pak Amin. Monggo, Pak Amin ya mungkin ya. Pak Amin dulu. Ya, Aku takut jadi ini seminar hasil atau seminar ujian ya? hasil Pak. Seminar hasil Pak. Apalagi seminar hasil ya. Ini Ya. seminar hasil. Ini pertama saya berikan apresiasi yang tinggi untuk Rupian Joyo ya. Satu rem ya. Satu rem ini penuh data. Ini penuh data ini ya. Saya menyarankan mulai sekarang harus jadi buku ini. Ini menjadi buku selesai, buku sudah beredar ya, sudah terbit. Tidak harus menunggu dokter, tapi ini bisa diterbitkan. Karena apa? Data seperti ini langka, analisis seperti ini langka. Ya, dan ini juga mengangkat institusi bagaimana peran perguruan tinggi bisa bermanfaat bagi publik, bagi masyarakat. Pertanyaan ya, pertanyaan yang diangkat itu bahwa penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana komunikasi terapeutik ya. Terapeutik ini dilakukan di Bapas itu balai apa Balai, ini? Balai Pemasyarakatan Pak. Mohon Balai izin. pendidikan kelas 2 Bengkulu ya. Saya mohon maaf ini suara agak noise enggak? Karena ini di rumah banyak tamu. Iya Pak, terdengar jelas. Terdengar ya. Ini Ya. karena apa emak-emak ini kalau sudah kumpul ini wah, suaranya luar biasa. Eh Pertanyaan bagaimana tentu jawabannya adalah deskriptif. Nah, deskriptif semakin hebat, komprehensif kalau bisa menerangkan semua aspek. Nah, aspek ini tentu dibimbing oleh teori tentang proses pembimbingan secara konseling secara terapeutik, komunikasinya itu komunikasi terapeutik itu langkahnya, tahapannya, prosesnya dari A sampai Z. Dan itu secara teorik sudah dipaparkan oleh Joyo ya. Ini luar biasa, data juga sudah lengkap, ini datanya bagus sekali. Ini akan menjadi, saya teringat disertasi saya itu. Jangan-jangan ini disertasi gitu. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan ini memang disertasi gitu. Tidak Jadi Pak, enggak ya, tidak. Cuman tesis Pak. sis ya. Karena kelihatannya memang ekspektasi saya aja yang salah. Baik. Ekspektasi saya ini memang ini bagus sekali, cukup berpengalaman, cukup punya referensi, teorinya ada, lalu di lapangan bahwa aplikatif betul-betul data lengkap sehingga saya untuk mencari eh, mana yang harus saya konfirmasi itu saya berikan apresiasi ya, Saudara Rupian Joya.
Baik, Pak. Di saya hanya ingin konfirmasi aja tentang rekomendasi Anda, ya. Saran itu kalau di S2 namanya rekomendasi. Ya, setelah Anda membuktikan teori terapeutik itu, komunikasi terapeutik di lapangan dengan data yang ada, maka dari mana Anda memunculkan rekomendasi atau saran bahwa sebaiknya setiap PK itu diberikan pelatihan komunikasi terapeutik? Itu dari mana dasarnya? Baik, Pak. Izinkan saya menjawab, Pak. Oke. Ya, baik Pak. Setelah saya lakukan wawancara untuk beberapa PK, ada 9 PK. PK itu ada beberapa kategori. Yang pertama ada media, itu kategori golongan 4A sampai dengan 4C. Kalau kategori muda itu golongan 3C sampai dengan golongan 3D. Kategori pertama itu golongan 3A sampai dengan 3B. Jadi setelah saya lakukan dari sampel 9 pembimbing ini, Pak. Eh, 9 dari ini cuma satu yang telah mengikuti pelatihan, Pak. Di sini setiap pelatihan itu ada namanya pelatihan khusus anak, namanya sistem peradilan pidana anak. Jadi di sana kalau sudah mengikuti pelatihan itu dia mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini berfungsi untuk menangani kasus-kasus anak termasuk dengan proses pembimbingan konseling ini. Nah, dari pelatihan tersebut dia mendapatkan yang namanya pematerian mengenai komunikasi terapeutik pembimbingan konseling terhadap anak klien ini, Pak. Jadi sebenarnya kalau dilakukan dalam hal dunia dunia masyarakat ini baru dilakukan kepada medis, Pak. Jadi komunikasi terapeutik ini baru dilakukan masyarakat itu antara dokter sama pasiennya. Namun sudah mengarah ke pemasyarakatan karena tidak sakit itu tidak harus orang yang dirawat di rumah sakit. Sakit mental, psikologis, sakit sosial juga bisa disembuhkan, Pak, dengan cara terapi. Makanya dimunculkan harus ada terapeutik ini di pembimbingan konseling itu terhadap anak klien. Karena mereka ini dikategorikan sakit, Pak, sakit sosialnya. Mohon izin, Pak. Eh, yang menjadi objek penelitian saudara ini sesungguhnya selain bidang komunikasi, ya. Nah, dan komunikasi ini unik, komunikasi terapeutik. Tetapi fenomena yang ada di lapangan itu masuk disiplin KS, ya, masuk di disiplin kesejahteraan sosial dan sosial bahwa ada fenomena anak-anak lembaga pemasyarakatan yang butuh perhatian secara institusional maupun masyarakat, ya, sosial, sehingga eh, fokus menjadi core business dari ilmu KS ini dalam kajian ini cukup banyak itu. Tapi karena ada tekanannya pada bagaimana komunikasi terapeutik, maka wilayah ini menjadi masuk dalam core business komunikasi. Tapi kalau misalnya tidak ada kata komunikasinya, proses komunikasinya kayak apa, maka ini lebih banyak masuk ke program kesejahteraan sosial, ya. Dan itu pindah jurusan di sebelah itu. Nah, tapi karena ini bagaimana Anda menggambarkan proses pembimbingan terapeutik ini A sampai Z dan teorinya ada, gejalanya ada, fenomenanya lengkap, maka saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Ini bagus sekali, sangat bagus sekali. Saya kira begitu, Pak Danur dan Pak B dan semua yang saya memberikan apresiasi yang tinggi, ya. Beda dengan yang tadi. Tadi sudah ada juga ujian online, ya. Selamat, ya, Mas Rupian Joyo. Lanjutkan saran saya cepat jadi buku dan ini bisa dilanjutkan menjadi disertasi, tinggal sedikit lagi karena saya menganggap ini sudah setara dengan disertasi. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Aminuddin. Ya, tadi Mas Rupian tuh suruh Pak Amin jadikan buku segera tuh karena ini levelnya udah bagus nih. Halamannya tebal juga ini ya. 200-300 halaman tesis ya. Kita lanjut langsung Pak Alfarabi, silakan bisa dimonitor. Waduh, malah keluar Pak Alfarabi. Ini kita nunggu nih sambil menunggu Pak Alfarabi mungkin. Oh ya, ini masuk lagi. Sinyalnya hilang. Pak Alfarabi bisa dimonitor. Ya, siap-siap. Ya, Siap. silakan. Silakan Pak Alfarabi. Lagi rapat di jurusan itu, Mas Bian. Rapat dulu deh. Iya. Oke, Rupiah Joyo, Baik, siapa? berapa halaman tesis kau nih? Hampir 300, Pak. Itulah aku ngeri nengoknya tuh. 300 tuh kau nulis apa baik isinya 300 lah halaman. Banyak ini, Pak, deskripsi mengenai eh, itu, Pak, pembimbingan yang ada di kementerian itu, Pak. Eh, Kalau saya baca tesisnya itu kayaknya sih bisa di ini ya, bisa diringkas lagi. Jangan sampai jangan 300 halaman ya. Bisa diringkas lagi. Yang konsep-konsep itu bisa diambil yang sesuai dengan penelitian saja. Terus hasil juga itu bisa diambil yang berhubungan secara langsung aja dengan penelitian. Yang sudah terwakilkan itu bisa direduksi lah ya. Kan ada dalam penulisan itu kan ada reduksi data kan dalam metodologi kan. Nah, reduksi data itu artinya kita bisa menyingkirkan bahan-bahan yang kita anggap tidak terlalu relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Direduksi dulu. Itu saya kayaknya tesis tertebal di komunikasi itu tesis kamu ya. Dalam sejarah paling tebal itu Pak Alfarabi. Itu 208. membayangkan pembimbingnya gimana bimbingnya itu. Sampai capek juga bacanya itu. Sampai jam 3 pagi itu kalau bimbingan tuh. Dari jam 9 sampai jam 3 pagi itu. Bacanya luar biasa itu. Tadi saya baca nggak semuanya sih saya pilah-pilah kan. Sepertinya bisa direduksi ya, perbedanya ya. Baik, Pak, siap. Saya perbaiki, Pak. Nah, yang kedua tentang terapeutik. Kalau terapeutik itu yang ingin kamu ungkapkan dalam terapeutik tesis ini seperti apa? Yang ingin peneliti ungkapkan dalam komunikasi terapeutik ini seperti apa? Baik, Pak, mohon izin saya jawab. Eh, Jadi dalam komunikasi terapeutik ini, Pak, yang saya akan ungkap itu terapinya, Pak. Jadi bagaimana seorang komunikator itu berkomunikasi dengan komunikan dengan cara terapeutik atau terapi, secara sentuhan, bagaimana dia mendengar, bagaimana penerimaan kepada komunikan ini, Pak. Mereka merasa didengar karena setelah mereka meluapkan emosi dengan kataris, eh, dengan cara kataris, mereka itu meluapkan emosionalnya, Pak. Jadi setelah meluapkan emosional ini, mereka itu lega, merasa ada yang bisa didengar. Karena dari orang yang bermasalah dalam hal ini menahan amarah emosional ini, Pak, kalau tidak diluapkan itu meledak-ledak, Pak. Jadi untuk meluapkan ini butuh seseorang yang benar-benar menguasai dalam hal eh, komunikasi ini, Pak. Seperti itu. Ya, Karena kalau di profil informannya, apakah yang melakukan komunikasi terapeutik itu punya latar belakang keilmuan komunikasi atau kesehatan ya, di Pak, profil? ya dia mempunyai setidaknya dia sudah mempunyai bekal
telah mengikuti pelatihan dalam hal ini untuk komunikasi terapeutik ini, Pak. Namun walaupun belum mengikuti, saya wawancara di lapangan itu, yang sudah mengikuti itu mentransfer yang belum mengikuti, Pak, karena mungkin keterbatasan untuk katanya keterbatasan anggaran ataupun tidak semuanya diikutkan, seperti itu, Pak. Baik, jadi nanti di profil informan itu memegang peranan penting sebenarnya tentang siapa yang melakukan komunikasi terapeutik di lokasi dan bagaimana keilmuan yang dia lakukan itu berhubungan dengan pelaksanaan komunikasi terapeutik. Jadi kan komunikasi itu serba ada ya. Jadi dimanapun wilayah aktivitas manusia pasti ada sisi komunikasinya. Cuman apakah cara dia berkomunikasi itu sudah memenuhi standar tentang komunikasi terapeutik yang kita pahami secara akademis atau tidak? Nah, kalau tidak, itu kan jadi menarik gitu loh. Jadi menarik tentang bagaimana orang-orang melakukan komunikasi terapeutik, tapi dengan latar belakangnya adalah orang-orang yang tidak memahami komunikasi secara akademik, kayak gitu. Itu jadi hal yang menarik dalam penelitian ini. Jadi bagaimana di lembaga pemasyarakatan itu juga ternyata komunikasi menjadi penting. Nah, tapi ketika dia menjadi penting, kamu sebagai mahasiswa komunikasi itu bisa memberikan masukan hal-hal apa saja sebenarnya yang belum maksimal dalam komunikasi terapeutik di wilayah tersebut. Di lokasi penelitian itu ada hal apa yang bisa kamu masukkan di sana. Jadi kamu juga harus membedah, menganalisis komunikasi terapeutik di situ. Nah, kalau menurut peneliti, apakah komunikasi terapeutik itu yang dilakukan itu sudah sesuai dengan pustaka yang kamu baca tentang bagaimana seharusnya komunikasi terapeutik dilakukan? Ya, Pak. Baik, Pak. Kalau saya lakukan penelitian dan wawancara kepada pembimbing kesehatan dan anak klien ini, Pak, mereka sudah melakukan ke beberapa kategori terapeutik ini. Kataris itu sudah dilakukan. Terus sifat terbuka, dia menggunakan kompleks tadi, Pak. Jadi dia sudah melakukan beberapa kategori, namun tidak semuanya dia lakukan karena keterbatasan pertama dari latar belakang pendidikannya. Jadi ada yang pendidikannya itu bahkan ada mereka itu SPD kayak gitu, Pak. Tapi dalam hal ini itulah gunanya dia harus memberikan pelatihan, Pak. Pelatihan untuk mengikuti eh, pembekalan komunikasi terapeutik ini, Pak. Tapi dengan adanya beberapa komunikan yang saya wawancarai, mereka tersentuh itu, Pak. Merasa kami di sini, pokoknya dia lebih percaya daripada orang tua mereka, pembimbing ini, Pak. Jadi kan ada dua arah ya. Satu, peneliti melihat apakah yang dilakukan oleh petugas di sana dalam melakukan komunikasi terapeutik sesuai dengan konsep akademik. Yang kedua dibalik, ada tidak yang dilakukan oleh mereka di lokasi itu yang tidak ada dalam konsep komunikasi terapeutik. Nah, kalau ada yang tidak ada dalam konsep komunikasi terapeutik, ya, tapi mereka lakukan, itu kan jadi sesuatu temuan juga, temuan dari peneliti bahwa ada sesuatu yang unik di dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik di sana yang tidak dibahas dalam konsep akademik. Nah, itu juga jadi temuan. Baik, Pak. Sesuatu yang tidak ada dalam teoritik kayak gitu. Tapi dia misalnya efektif dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik. Nah, jadi tidak harus semuanya disesuaikan dengan konsep akademik. Yang tidak ada pun tapi dilakukan justru hal yang menarik untuk diungkapkan dalam penelitian ini. Supaya dia tidak normatif. Supaya dia tidak normatif. Karena kalau Anda sudah turun lapangan, pasti ada sesuatu yang unik sebenarnya yang tidak ada dalam konsep akademik. Seperti itu. Gitu ya, Rupian Joyo ya. Baik, Pak. Saya akan perbaiki, Pak. Nanti saya akan masukkan sesuatu yang dilakukan oleh pembimbing ini, tetapi tidak berdasarkan akademik tadi, Pak, dari
poin-poin dari komunikasi terapeutik ini. Mungkin dalam komunikasi itu mereka menggunakan komunikasi apa gitu. Saya Baik. tambahkan. Pesan saya satu tadi ya, coba direduksi dulu itu tesisnya. Tebal Ya, sekali. ya Pak, saya akan reduksi. Ya, ya. Makasih Pak Danur. Ya, terima kasih Pak Farabi. Ya, dari catatan saya, Mas Rupian, jadi yang pertama, yang paling penting itu mereduksi dari 289 sekian halaman itu menjadi lebih agak ringkas ya. Agak ringkasnya jangan jadi 250, kalau bisa jadi 100 saja. Itu yang pertama, catatan dari Pak Farabi dan Pak Ahmad Aminuddin. Yang kedua, terkait temuan. Jadi memang banyak kan temuan yang tidak sesuai dengan teori atau di luar teori. Jadi misalnya teori yang digunakan itu sudah dilengkapi, tapi ada temuan lain. Nah, itu mungkin menjadi temuan menarik dalam pengembangan ilmu komunikasi. Jadi direkomendasikan saja Mas untuk dituliskan di hasil penelitian kan sebagai sebuah temuan dan dipaparkan nanti di saran ataupun di kesimpulan. Itu ya Mas Rupian ya. Ini Baik, juga Pak. ada audiens, mungkin kita lempar ke audiens, ada pertanyaan atau tanggapan silakan para audiens dari mahasiswa Mikom. Ada Mas Priyo, Mbak Miranda, Mbak Erlisna, Mas Adrianto. Silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan dari audiens. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, Mas Rupian nanti habis Jumatan, habis zuhur mungkin bisa menemuin Pak Mas Agus ya. Baik, Pak, siap. Ya, untuk mengkonfirmasi terkait dengan hasil dari seminar hasil penelitian yang sudah dilaksanakan pada pukul 10.30 siang ini. Dan untuk Mas Rupian ada berapa lama mungkin untuk merevisi sebelum masuk ke sidang akhir tesis? Waktu yang dibutuhkan 3 kali 24 jam, 4 kali 24 jam, atau 1 kali 24 jam? 1 kali 24 jam, Pak. Oke, 1 kali 24 jam. Luar 1 kali biasa. 24 jam. Asik. Luar Oke, biasa. luar biasa memang merefresh ya, mereduksi dan merefresh dari 289 halaman ke 100 halaman. Saya pikir ada waktu 2 kali 24 jam ya Mas ya, untuk Siap. mereduksi dan menambahkan hasil yang belum tertulis mungkin. Kemudian nanti bisa menghubungi para penguji sehingga bisa dijadwalkan untuk ujian tesis beserta dengan kawan-kawan yang lain. Karena memang jadwal ini yang akan ditentukan oleh Pak Al-Farabi dan Pak Ahmad Aminuddin ini lagi sibuk-sibuknya nih dua dosen penguji kita nih. Oke gitu. Ada tanggapan Mas Rupian sebelum saya akhiri? Eh, Alhamdulillah tidak ada, Pak. Terima kasih Oke. atas masukan dan perbaikannya. Saya akan perbaiki. Oke, terima kasih Mas Rupian. Jadi, saya ucapkan terima kasih juga ke Pak Al-Farabi dan Pak Ahmad Aminuddin yang bersedia mendampingi Saudara Rupian Joyo dalam menyelesaikan tesisnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya, lanjut lagi. Terima kasih, Pak Amin. Terima kasih.